Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita masuk simulasi soal ya teman-teman untuk P3K, kompetensi teknis, peranata atau pengelola Trantibun ya. Atau ini khusus untuk Satpol PP ya, Satuan Polisi Pamong Praja. Bagian yang ketiga teman-teman. Jadi bagian ketiga ini ada sebanyak 65 soal. Kemudian nanti soal yang akan kita simulasikan itu sudah sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB ya, atau materi pokok dari Menpan RB. Kemudian kita ambil juga dari FR ya, atau field record dari teman-teman yang sudah mengikuti seleksi atau ujian di tahap 1 kemarin. Oke, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi ini materi pokok ya, yang sesuai dari Kemenpan RB. Yang pertama ada kemampuan umum, kemudian ada kemampuan khusus ya. Kemampuan umum ada 3, tentang undang-undang dan peraturan pemerintah. Kemudian kemampuan khusus ini semuanya Permendagri teman-teman. Jadi dari 1 sampai dengan 5 ini semuanya Permendagri ya. Ada yang tentang standar mutu, kemudian ada tentang pemenuhan hak PNS ya, penyediaan sarana prasarana, kemudian ada tentang PPNS ya, atau penyidik pegawai negeri sipil, kemudian ada tentang penyelenggaraan tertiban umum, ketentraman masyarakat, kemudian ada tentang yang SOP ya, SOP Satpol PP dan kode etiknya. Nah ini materi pokok yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menpan RB. Oke, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Apa tujuan utama dari penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah? A. Memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat dalam mengatur daerah. B. Mendorong otonomi daerah agar lebih mandiri dan akuntabel. C. Meminimalkan peran pemerintah pusat dalam pengelolaan daerah. D. Meningkatkan efisiensi anggaran daerah melalui pembatasan program, atau E. Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kepala daerah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B teman-teman ya. Pembahasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah, menciptakan pemerintah daerah yang lebih mandiri, akuntabel, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerahnya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi untuk mendorong otonomi daerah agar lebih mandiri dan akuntabel. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? A. Penyerahan seluruh kewenangan pusat kepada daerah. B. Penyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk mengatur urusan tertentu. C. Pelimpahan tugas pusat kepada aparatur daerah. D. Penyerahan wewenang daerah kepada pemerintah pusat. Atau E. Pemberian otonomi penuh kepada kepala daerah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B teman-teman ya. Pembahasan asas desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem otonomi daerah. Jadi jawabannya yang B ya, penyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk mengatur urusan tertentu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren? Ya, konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. A. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat sepenuhnya. B. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sepenuhnya. C. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat dan daerah. D. Urusan pemerintah yang dapat dialihkan kepada swasta. Atau E. Urusan pemerintah yang hanya berlaku di daerah tertentu. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasan urusan pemerintah konkuren
adalah urusan yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Jadi jawabannya yang C ya. Urusan pemerintah yang dibagi antara pusat dan daerah. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, apa peran pemerintah pusat? A. Mengambil alih seluruh urusan yang tidak dikelola daerah. B. Menggantikan peran kepala daerah jika diperlukan. C. Menyusun kebijakan daerah dan melaksanakan semua pelayanan publik. D. Mengawasi kepala daerah tanpa memberikan arahan. Atau E. Membantu pendanaan dan menetapkan peraturan terkait urusan daerah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar yang E. Pembahasan. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk membantu pelaksanaan pemerintahan daerah melalui pendanaan, pengawasan, pembinaan, dan penyusunan kebijakan umum. Jadi jawabannya yang E, membantu pendanaan dan menetapkan peraturan terkait urusan daerah. Selanjutnya, apa tanggung jawab kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah? A. Mengelola semua urusan pemerintahan tanpa keterlibatan pusat. B. Menyusun kebijakan daerah yang bebas dari pengawasan pusat. C. Melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diatur oleh undang-undang. D. Menyerahkan sebagian besar tugas kepada DPRD. Atau E. Mengalihkan urusan pemerintahan kepada pihak ketiga. Jawabannya, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, bagaimana koordinasi antara Satpol PP dengan aparatur penegak hukum lainnya? A. Satpol PP bekerja secara independen tanpa memerlukan koordinasi. B. Satpol PP hanya berkonsultasi jika ada pelanggaran pidana. C. Satpol PP wajib berkoordinasi dengan polisi dalam menangani gangguan ketertiban umum. D. Satpol PP mengambil alih tugas aparat hukum dalam kasus tertentu. Atau E. Satpol PP bertanggung jawab langsung kepada pengadilan daerah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman. Pembahasan, Satpol PP bertugas berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti polisi dan TNI, terutama dalam situasi yang melibatkan ketertiban umum dan keamanan. Jadi jawabannya yang C ya, salah satunya adalah Satpol PP itu wajib berkoordinasi dengan polisi dalam menangani gangguan ketertiban umum. Nah ini salah satu bagaimana koordinasi antara Satpol PP dengan pihak lainnya atau aparatur penegak hukum. Selanjutnya, apa saja hak-hak anggota Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018? A. Mendapatkan hak cuti lebih banyak dibandingkan PNS lainnya. B. Menerima insentif khusus dari pendapatan asli daerah. C. Mendapatkan pelatihan teknis dan perlindungan dalam menjalankan tugas. D. Berhak untuk menolak perintah yang dianggap berisiko tinggi. Atau E. Mendapatkan tunjangan pensiun lebih besar. Jawabannya, kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasan, anggota Satpol PP berhak atas pelatihan teknis, perlindungan hukum, dan fasilitas kerja yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas lainnya. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi dia berhak untuk mendapatkan pelatihan teknis, kemudian perlindungan dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, apa kewajiban Satpol PP dalam pelaksanaan tugas? A. Melaksanakan perintah kepala daerah tanpa mempedulikan aturan hukum. B. Membantu menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah. C. Menjadi perwakilan pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri. D. Menjalankan tugas kepolisian di wilayah yang tidak terjangkau. E. Memastikan penegakan peraturan daerah dilakukan secara profesional dan humanis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Pembahasan,
Satpol PP wajib melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme, menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, serta mengedepankan pendekatan humanis. Jadi jawabannya yang E, memastikan penegakan perda atau peraturan daerah dilakukan secara profesional dan humanis. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tindakan menjustisial dalam tugas Satpol PP? Non-justisial ya maksudnya. Non-justisial dalam tugas Satpol PP. A. Tindakan penegakan hukum di luar pengadilan. B. Tindakan penahanan terhadap pelanggaran hukum. C. Tindakan administratif berupa pemberian denda. D. Tindakan yang melibatkan aparat TNI dan polisi. Atau E. Tindakan hukum berat dengan kewenangan khusus. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya teman-teman. Pembahasan tindakan non-justisial adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran peraturan daerah tanpa melalui proses pengadilan seperti teguran atau peringatan. Jadi jawabannya yang A ya. Tindakan penegakan hukum di luar pengadilan itu non-justisial. Selanjutnya, apa sanksi yang dapat diberikan kepada anggota Satpol PP yang melanggar kode etik? A. Pemberhentian langsung tanpa proses hukum. B. Teguran tertulis hingga pemberhentian sementara atau tetap. C. Penahanan oleh aparat penegak hukum selama proses investigasi. D. Pemindahan tugas ke wilayah lain sebagai hukuman. Atau E. Pengurangan hak pensiun tanpa pemberitahuan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasan anggota Satpol PP yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Ya, jadi jawabannya yang B. Jadi dia bisa dapat teguran tertulis, kemudian pemberhentian sementara, atau justru pemberhentian tetap. Selanjutnya, apa konsekuensi bagi pemerintah daerah yang gagal memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM? A. Penurunan status pemerintah daerah. B. Pemotongan anggaran transfer daerah. C. Sanksi administratif dan pembinaan oleh pemerintah pusat. D. Pergantian kepala daerah secara langsung. Atau E. Penghapusan program-program pembangunan daerah. Yang benar adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan konsekuensi bagi daerah yang gagal memenuhi SPM adalah sanksi administratif dan pembinaan untuk memperbaiki kinerja mereka ya. Jadi jawabannya yang C. Jadi mendapatkan sanksi administratif ya, kemudian ada pembinaan langsung oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, salah satu bidang pelayanan dasar yang diatur dalam SPM adalah kesehatan. Apa fokus utama layanan kesehatan dalam SPM? A. Penyediaan alat medis canggih di rumah sakit daerah. B. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular. C. Pelayanan medis premium bagi masyarakat menengah ke atas. D. Pelayanan estetika dan kosmetik. Atau E. Pengembangan tenaga medis spesial. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan fokus utama pelayanan kesehatan dalam SPM adalah pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Jadi jawabannya yang ini, pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Selanjutnya, dalam SPM pendidikan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan layanan pendidikan dasar? A. Sekolah swasta, B. Pemerintah pusat, C. Pemerintah daerah, kabupaten kota, D. DPRD provinsi, atau E. Kementerian Pendidikan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan tanggung jawab pelaksanaan pendidikan dasar sesuai SPM berada pada pemerintah daerah,
kabupaten kota. Karena pendidikan dasar merupakan dalam urusan wajib yang didelegasikan ke daerah. Jadi yang C ya, pemerintah daerah, kabupaten, kota. Selanjutnya, apa dokumen yang menjadi acuan utama daerah dalam menyusun kebijakan berbasis SPM? A. RJPMD, RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. B. APBN, C. Dokumen tender, D. Peraturan daerah tentang pajak, atau E. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A ya teman-teman. Pembahasan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen utama yang menjadi acuan daerah dalam menyusun kebijakan, termasuk implementasi SPM. Jadi jawabannya ya A ya, RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selanjutnya, pelayanan minimal di bidang penanganan bencana berfokus pada A. Pelatihan bagi masyarakat umum tentang kebencanaan, B. Penyelamatan korban bencana dengan respon cepat, C. Pembangunan infrastruktur tahan bencana, D. Peningkatan jumlah alat berat di setiap kabupaten, atau E. Pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B, teman-teman. Pembahasan fokus pelayanan minimal di bidang penanganan bencana adalah penyelamatan korban dengan respon cepat untuk mengurangi resiko kematian dan cedera. Ya, jadi jawabannya yang B, penyelamatan korban bencana dengan respon cepat. Selanjutnya, apa komponen utama dalam standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman? A. Penambahan jumlah personel keamanan di daerah. B. Penyediaan fasilitas pendukung, sumber daya manusia, dan prosedur operasional yang jelas. C. Pelatihan intensif bagi masyarakat tentang keamanan. D. Pemindahan tanggung jawab ke pihak swasta. Atau E. Peningkatan anggaran daerah untuk layanan keamanan. Jawabannya adalah yang benar adalah yang B. Pembahasan komponen utama dalam standar teknis mutu adalah fasilitas pendukung sumber daya manusia yang kompeten dan prosedur operasional yang jelas yang secara langsung mempengaruhi kualitas layanan. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Ada penyediaan fasilitas pendukung ya, sumber daya manusianya, kemudian ada prosedur operasional yang jelas sebagai pedoman. Selanjutnya, apa tanggung jawab kabupaten atau kota dalam pelaksanaan standar teknis mutu layanan ketentraman dan ketertiban umum? A. Menyusun peraturan daerah tanpa melibatkan masyarakat. B. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung ketertiban. C. Melimpahkan tugas kepada pihak swasta. D. Menyerahkan tanggung jawab kepada provinsi. Atau E. Melaksanakan tugas keamanan hanya di wilayah strategis. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B ya. Pembahasan kabupaten atau kota bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung ketertiban umum sesuai kebutuhan daerah. Ya, jadi jawabannya yang B, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung ketertiban. Selanjutnya, apa peran utama Satpol PP dalam mendukung ketertiban umum? A. Memberikan hukuman administratif kepada masyarakat yang melanggar peraturan. B. Menyusun perencanaan keamanan untuk pemerintah pusat. C. Mengambil alih tugas kepolisian di tingkat daerah. D. Mengelola bencana alam di wilayah setempat. Atau E. Menjaga ketertiban melalui edukasi, penegakan perda, dan pengawasan ruang publik. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang E. Pembahasan Satpol PP berperan dalam edukasi, penegakan peraturan daerah, dan pengawasan ruang publik
untuk menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan. Ya, jadi jawabannya yang E. Jadi menjaga ketertiban melalui edukasi, penegakan perda ya atau peraturan daerah, dan pengawasan ruang publik. Selanjutnya, apa tindakan yang harus diambil jika standar teknis mutu layanan ketentraman tidak tercapai di suatu daerah? A. Mengajukan tambahan anggaran ke pemerintah pusat. B. Menyusun rencana aksi perbaikan layanan. C. Memberhentikan kepala Satpol PP yang bertanggung jawab. D. Menunda layanan hingga kondisi memungkinkan. Atau E. Melimpahkan tanggung jawab ke pihak kepolisian. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan, jika standar teknis mutu tidak tercapai, langkah utama adalah menyusun rencana aksi perbaikan layanan yang spesifik dan terukur untuk memastikan peningkatan kualitas layanan. Ya, jadi jawabannya yang ini. Jadi menyusun rencana aksi perbaikan layanan. Selanjutnya, hak PNS atas cuti sesuai dengan Permendagri mencakup hal berikut kecuali A. Cuti tahunan, B. Cuti sakit, C. Cuti besar, D. Cuti untuk keperluan mendesak, atau E. Cuti yang tidak terbatas durasinya. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang E ya, karena kecuali ini. Pembahasan, semua jenis cuti memiliki batas durasi tertentu, seperti cuti tahunan yang berdurasi 12 hari. Dalam setahun ya, kemudian cuti tanpa batas durasi tidak diatur dalam Permendagri. Sehingganya yang bukan itu yang E. Jadi cuti yang tidak ada batas durasinya, itu tidak ada. Semua ada batasnya. Selanjutnya, apa kewajiban pemerintah daerah terkait pengelolaan gaji PNS? A. Membayar gaji setiap triwulan. B. Menyediakan bonus berdasarkan kondisi keuangan daerah. C. Melaksanakan pembayaran tepat waktu setiap bulan. D. Mengurangi gaji pegawai yang tidak produktif. Atau E. Menyesuaikan gaji dengan inflasi daerah. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C ya teman-teman. Pembahasan, pemerintah daerah wajib membayar gaji PNS tepat waktu, yaitu setiap bulan, untuk memastikan kesejahteraan pegawai tetap terjaga. Jadi jawabannya yang C ya, melaksanakan pembayaran tepat waktu setiap bulan. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pemberian jaminan pensiun kepada PNS? A. Melalui potongan langsung pada gaji bulanan. B. Dibayarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk bonus tahunan. C. Disalurkan melalui dana abadi pemerintah pusat. D. Melibatkan pihak ketiga seperti asuransi swasta. Atau E. Berdasarkan usia dan masa kerja pegawai. Yang benar adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan, jaminan pensiun diberikan melalui potongan langsung pada gaji bulanan yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau TASPEN ya. Jadi jawabannya yang A ini, melalui potongan langsung pada gaji bulanan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hak pengembangan kompetensi bagi PNS? A. Promosi otomatis setiap 5 tahun. B. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja. C. Insentif khusus untuk melanjutkan pendidikan formal. D. Hak untuk beralih ke sektor swasta. Atau E. Fasilitas tambahan bagi pegawai senior. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan, hak pengembangan kompetensi mencakup pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan serta kemampuan pegawai agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi jawabannya yang B ya. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, apa indikator utama keberhasilan pemenuhan hak PNS oleh pemerintah daerah? A. Kepuasan pegawai dalam survei internal. B. Tingginya tingkat absensi pegawai. C. Penurunan jumlah laporan pelanggaran hukum. D. Tidak adanya keluhan pegawai di medsos atau media sosial. E. Keseimbangan antara gaji dan tunjangan dengan inflasi. Kita lihat jawabannya adalah yang A ya.
Pembahasan indikator utama keberhasilan pemenuhan hak adalah kepuasan pegawai yang dapat diukur melalui survei internal terkait persepsi pegawai terhadap hak-hak mereka. Jadi jawabannya yang A ya. Kepuasan pegawai dalam survei internal. Selanjutnya, bagaimana teknologi modern dapat meningkatkan kinerja Satpol PP? A. Dengan menggantikan kebutuhan personel lapangan. B. Meningkatkan efisiensi koordinasi dan respons. C. Mengurangi anggaran penyediaan sarana. D. Mempermudah prosedur administrasi internal. Atau E. Menghilangkan kebutuhan alat komunikasi manual. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar itu yang B, teman-teman ya. Pembahasan teknologi modern seperti alat komunikasi real time membantu meningkatkan efisiensi koordinasi dan respon cepat Satpol PP terhadap situasi di lapangan. Jadi jawabannya yang B, meningkatkan efisiensi koordinasi dan respons. Selanjutnya, apa saja jenis kendaraan yang wajib disediakan untuk Satpol PP sesuai standar minimal? A. Mobil patroli, sepeda motor, dan bus operasional. B. Truk pengangkut barang, mobil operasional, dan ambulans. C. Mobil operasional, kendaraan lapis baja, dan truk pengangkut. D. Bus pariwisata, mobil patroli, dan truk pengangkut personel. Atau E. Sepeda motor listrik, mobil patroli, dan mobil evakuasi. Yang benar adalah jawabannya yang A. Pembahasan jenis kendaraan minimal yang diperlukan meliputi mobil patroli, sepeda motor, dan bus operasional. Untuk mendukung mobilitas Satpol PP ya. Jadi standar minimalnya ada ini teman-teman, ada mobil patroli, ada sepeda motor ya, kemudian ada bus operasional. Selanjutnya, bagaimana pemerintah daerah memastikan keberlanjutan pengadaan sarana Satpol PP? A. Dengan membuat perjanjian kerja sama dengan swasta. B. Mengalokasikan anggaran tahunan secara rutin. C. Mengutamakan pengadaan barang lokal. D. Menetapkan standar operasional internal. Atau E. Mengurangi jumlah anggota Satpol PP. Yang benar adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan keberlanjutan pengadaan sarana dijamin dengan pengalokasian anggaran tahunan yang terencana untuk memenuhi kebutuhan operasional. Jadi jawabannya B, mengalokasikan anggaran tahunan secara rutin. Selanjutnya, apa fungsi utama bus operasional dalam tugas Satpol PP? A. Mengangkut perlengkapan operasional. B. Menjadi kendaraan patroli reguler. C. Mengangkut personel ke lokasi tugas. D. Menyediakan ruang pertemuan lapangan. Atau E. Mengangkut barang sitaan dari operasi. Yang benar adalah jawabannya yang C ya. Pembahasan fungsi utama bus operasional itu adalah mengangkut personel ke lokasi tugas dengan cepat dan efisien. Jadi yang C ya. Jadi fungsi utamanya bus operasional itu untuk mengangkut personel teman-teman ya. Personel ke lokasi tugas. Selanjutnya, apa tanggung jawab Satpol PP terhadap penggunaan sarana operasional? A. Memastikan semua fasilitas disimpan dengan aman. B. Melaporkan kerusakan kepada kepala daerah. C. Menggunakan sarana hanya untuk kepentingan operasional. D. Menjaga agar anggaran tetap efisien. Atau E. Mengajukan tambahan fasilitas setiap tahun. Kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan tanggung jawab Satpol PP adalah menggunakan sarana hanya untuk kepentingan operasional dan memastikan penggunaannya sesuai peraturan. Jadi jawabannya yang C ya. Menggunakan sarana hanya untuk kepentingan operasional. Selanjutnya, apa prinsip utama dalam pengadaan alat perlindungan diri ya atau APD bagi Satpol PP? A. Harus berbahan lokal. B. Mudah diperoleh di pasaran. C. Harus murah dan tahan lama. D. Memenuhi standar keselamatan kerja. Atau E. Disesuaikan dengan anggaran. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya teman-teman. Pembahasan APD harus memenuhi standar keselamatan kerja untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anggota Satpol PP saat menjalankan tugas. Jadi jawabannya yang D, memenuhi standar keselamatan kerja. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pembinaan teknis operasional terhadap Satpol PP? A. Mengurangi beban kerja pemerintah pusat. B. Meningkatkan kemampuan teknis dalam menjaga ketertiban umum. C. Menyesuaikan operasional dengan standar internasional. D. Memastikan kepatuhan terhadap prosedur administrasi. Atau E. Meningkatkan jumlah personel di lapangan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar yang B. Pembahasan pembinaan teknis operasional bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan profesionalisme Satpol PP dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan peraturan daerah. Jadi jawabannya yang B ya, meningkatkan kemampuan teknis dalam menjaga ketertiban umum. Selanjutnya, apa dasar hukum utama yang mengatur pembinaan teknis operasional Satpol PP? A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. B. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. C. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Atau E. Peraturan Kepala Daerah tentang Operasional Satpol PP. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 secara khusus mengatur tugas, fungsi, dan pembinaan teknis operasional Satpol PP termasuk pelaksanaan koordinasi antara pusat dan daerah. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B ya. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Selanjutnya, apa saja aspek yang menjadi fokus dalam pembinaan teknis operasional Satpol PP? A. Penanganan administratif dan kepegawaian. B. Pemeliharaan sarana operasional. C. Taktik lapangan, penggunaan alat operasional, dan manajemen konflik. D. Peningkatan jumlah anggota setiap tahun. Atau E. Penyusunan laporan tahunan. Yang benar adalah jawabannya yang C. Pembahasan fokus pembinaan teknis operasional meliputi taktik lapangan, penggunaan alat operasional, dan manajemen konflik yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Ya, jadi jawabannya yang C, taktik lapangan, penggunaan alat operasional, dan manajemen konflik. Selanjutnya, mengapa penting untuk melibatkan pemerintah pusat dalam pembinaan teknis operasional Satpol PP di daerah? A. Untuk memastikan seragam Satpol PP sesuai standar. B. Agar kebijakan operasional sejalan dengan regulasi nasional. C. Untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran daerah. D. Menggantikan peran kepala daerah dalam pengawasan. Atau E. Mengurangi pelanggaran administratif oleh anggota. Yang benar adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan keterlibatan pemerintah pusat penting untuk memastikan bahwa kebijakan operasional Satpol PP di daerah konsisten dengan regulasi nasional dan mendukung fungsi pemerintahan yang terintegrasi. Jadi jawabannya yang B ya, agar kebijakan operasional sejalan dengan regulasi nasional. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan dari pembinaan teknis operasional Satpol PP? A. Penurunan jumlah anggota yang mengikuti pelatihan. B. Peningkatan jumlah operasi rutin setiap bulan. C. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP. Atau D. Berkurangnya anggaran operasional tahunan. Dan E. Bertambahnya alat operasional tanpa evaluasi kebutuhan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya ya C. Pembahasan
Keberhasilan pembinaan teknis operasional diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat yang mencerminkan efektivitas dan profesionalisme Satpol PP dalam menjalankan tugas. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP. Selanjutnya, proses evaluasi untuk pemberian penghargaan karya bakti pengabdian Pol PP memerlukan dokumen pendukung berikut kecuali A. Surat keterangan cacat permanen dari rumah sakit. B. Surat rekomendasi dari Kepala Satpol PP. C. Data statistik operasi Satpol PP dalam 5 tahun terakhir. D. Surat keterangan meninggal dunia dalam tugas jika berlaku. Kemudian E. Dokumen laporan tugas saat insiden terjadi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan penghargaan ini difokuskan pada individu yang mengalami kecelakaan tugas. Oleh karena itu, dokumen terkait insiden lebih relevan dibandingkan data statistik organisasi ya. Jadi ini teman-teman yang bukan ya, yang yang C ya, yang bukan yang C. Data statistik operasi Satpol PP dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, penghargaan karya bakti Satpol PP memiliki keunggulan utama dibandingkan penghargaan lainnya karena A. Hanya diberikan kepada individu yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. B. Fokus pada pengakuan inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan tugas. C. Melibatkan evaluasi dari pihak ketiga untuk menjamin objektivitas. D. Mewajibkan penerima untuk melaporkan penggunaan dana penghargaan. E. Memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B ya teman-teman. Pembahasan penghargaan karya bakti Satpol PP menghargai individu atau organisasi atas keberhasilan dan inovasi dalam menjalankan tugas sesuai mandatnya ya. Jadi jawabannya yang B, fokus pada pengakuan inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, fungsi utama Satpol PP yang menjadikan fokus dalam pemberian penghargaan meliputi kecuali A. Penegakan peraturan daerah. B. Penanganan konflik horizontal di masyarakat. C. Penyelenggaraan ketertiban umum. D. Perlindungan masyarakat. Atau E. Pemeliharaan hubungan dengan organisasi politik. Jawabannya adalah jawabannya yang E. Pembahasan Satpol PP bertugas menegakkan hukum daerah dan menciptakan ketertiban umum, bukan untuk membangun hubungan politik ya. Jadi yang kecuali atau yang bukan itulah yang E, pemeliharaan hubungan dengan organisasi politik. Selanjutnya, indikator keberhasilan penerimaan penghargaan karya bakti Satpol PP adalah A. Jumlah perda yang berhasil diterapkan. B. Efisiensi anggaran operasional Satpol PP. C. Implementasi program berbasis masyarakat untuk menjaga ketertiban. D. Jumlah personel baru yang direkrut dalam setahun terakhir. Atau E. Peningkatan hubungan diplomasi antar daerah. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan sukses dalam penghargaan ini diukur dari inovasi dan dampak nyata program yang mendukung ketertiban dan perlindungan masyarakat. Jadi jawabannya yang C, implementasi program berbasis masyarakat untuk menjaga ketertiban. Selanjutnya, penghargaan kepada Satpol PP memiliki dampak positif berikut kecuali A. Meningkatnya motivasi kerja anggota Satpol PP. B. Membantu kepala daerah memahami peran Satpol PP. C. Memperbaiki persepsi masyarakat terhadap Satpol PP. D. Mengurangi beban tugas anggota Satpol PP. Atau E. Meningkatkan profesionalisme Satpol PP. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang D. Pembahasan penghargaan tidak ditujukan untuk mengurangi tugas, melainkan untuk meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan apresiasi terhadap peran Satpol PP ya. Jadi yang D yang bukan mengurangi beban tugas anggota Satpol PP. Selanjutnya,
Apa yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS ya? Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. A. Pegawai yang ditugaskan untuk menyusun peraturan daerah dan melakukan pengawasan administratif. B. Pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. C. Aparatur sipil negara yang bertugas menjalankan fungsi administratif dalam pemerintahan daerah. D. Pegawai yang bekerja di lembaga swasta yang bertanggung jawab pada penegakan hukum. E. Pegawai yang ditugaskan untuk menangani konflik antar instansi tanpa melibatkan hukum. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Yang benar yang B ya teman-teman. Pembahasan ya, PPNS ya atau penyidik pegawai negeri sipil adalah PNS yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menyidik tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sektoral seperti pelanggaran perda atau aturan yang terkait dengan tugas instansinya. Ya. Jadi PPNS itu teman-teman adalah seorang PNS ya yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Jadi jawabannya B. Selanjutnya, apa saja kewenangan PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan? A. Menjatuhkan hukuman kepada pelaku tanpa melalui pengadilan. B. Melakukan pemeriksaan saksi, mengumpulkan bukti, dan menyusun berkas perkara. C. Mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah daerah. D. Menangani seluruh kasus pidana umum tanpa batasan. Atau E. Membuat peraturan daerah baru untuk menangani kasus tertentu. Jawabannya adalah jawabannya yang benar yang B. Pembahasan tugas utama PPNS meliputi pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, kemudian penyitaan barang bukti, serta menyusun berkas perkara untuk diserahkan kepada penyidik Polri atau jaksa. Jadi jawabannya yang B ya, melakukan pemeriksaan saksi dan mengumpulkan bukti, kemudian menyusun berkas perkara. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar hukum kewenangan PPNS di Indonesia? A. Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang Hukum Acara Pidana. B. Peraturan Pemerintah tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah. C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. D. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Minimal. Atau E. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D. Jawabannya adalah jawabannya yang A. Pembahasan KUHP ya, memberikan dasar hukum bagi PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dengan koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri. Ya, jadi jawabannya yang A ya. Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, dalam hal penegakan peraturan daerah atau Perda, apa kewenangan utama PPNS di lingkungan pemerintah daerah? A. Menegakkan perda dengan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi. B. Membuat peraturan baru untuk mendukung tugas operasional. C. Mengelola anggaran daerah yang digunakan untuk penegakan hukum. D. Penyelesaian masalah hukum secara langsung tanpa pengadilan. Atau E. Menentukan sanksi administrasi kepada pelanggar perda. Jawabannya adalah yang benar itu adalah yang A. Pembahasan PPNS berwenang menyidik pelanggaran perda untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Ya, jadi jawabannya yang A, menegakkan perda dengan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, apa syarat utama yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat diangkat menjadi PPNS? A. Memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun di pemerintahan daerah. B. Telah mengikuti pelatihan penyidikan dan lulus sertifikasi khusus. C. Memiliki jabatan eselon 2 di pemerintahan daerah. D. Mendapatkan rekomendasi dari pejabat politik setempat. Atau E. Memiliki pendidikan hukum dengan gelar sarjana. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang B ya. Pembahasan untuk menjadi PPNS, seseorang harus mengikuti pelatihan khusus
terkait penyidikan dan mendapatkan sertifikasi yang menyatakan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai PPNS ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi telah mengikuti pelatihan penyidikan dan lulus sertifikasi khusus. Selanjutnya, apa peran koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat? A. Mengurangi keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian masalah. B. Menjamin efektivitas penegakan hukum melalui sinergi antar instansi terkait. C. Menyerahkan semua tanggung jawab kepada pemerintah pusat. D. Membatasi pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah. Atau E. Menghapus kewajiban penyusunan rencana kerjasama. Jawabannya adalah jawabannya yang B. Pembahasan koordinasi antar instansi seperti Satpol PP, Linmas, Kepolisian, dan Badan Penanggulangan Bencana memastikan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dilakukan secara terpadu dan efektif. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi menjamin efektivitas penegakan hukum melalui sinergi antar instansi terkait. Selanjutnya, apa bentuk evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat? A. Penilaian tingkat keberhasilan berdasarkan laporan masyarakat dan data statistik. B. Menghapus sistem evaluasi untuk fokus pada pelaksanaan tugas. C. Penilaian berdasarkan jumlah personel yang diterjunkan ke lapangan. D. Menyerahkan evaluasi kepada instansi swasta yang beroperasi di daerah. Atau E. Mengutamakan opini dari pemerintah pusat tanpa melihat laporan daerah. Jawabannya adalah jawabannya yang A. Pembahasan evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan data statistik, laporan masyarakat, dan tingkat kepuasan publik untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas. Ya, jadi jawabannya yang ini. Jadi penilaian tingkat keberhasilan berdasarkan laporan masyarakat dan data statistik. Selanjutnya, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana dalam konteks perlindungan masyarakat? A. Menggunakan aplikasi untuk penyebaran informasi dan koordinasi cepat. B. Mengganti personel lapangan dengan sistem otomatis sepenuhnya. C. Menyerahkan semua keputusan penanganan kepada sistem komputer. D. Mengabaikan masukan dari masyarakat yang tidak menggunakan teknologi. Atau E. Menggunakan teknologi hanya untuk keperluan administratif. Jawabannya adalah jawabannya yang benar itu yang A. Pembahasan. Teknologi seperti aplikasi atau sistem informasi geografis atau JIS mempermudah penyebaran informasi, pemetaan wilayah terdampak, dan koordinasi lintas instansi dalam situasi darurat. Ya, jadi jawabannya yang A, menggunakan aplikasi untuk penyebaran informasi dan koordinasi cepat. Selanjutnya, apa langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum? A. Memberikan kewenangan penuh kepada aparat tanpa melibatkan masyarakat. B. Membatasi akses masyarakat terhadap informasi hukum yang kompleks. C. Menghindari keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum. D. Menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran secara mudah dan anonim. Atau E. Mengutamakan keputusan internal tanpa konsultasi dengan publik. Jawabannya adalah jawabannya yang D. Pembahasan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan anonim meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi pelapor dari potensi ancaman. Jadi jawabannya yang D ya, menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran secara mudah dan anonim. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi konflik sosial yang dapat mengancam ketertiban umum? A. Menjalankan program dialog lintas komunitas dan pelatihan mitigasi konflik. B. Menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk penyelesaian konflik. C. Membuat aturan yang mengutamakan pendekatan represif. D. Mengabaikan konflik kecil untuk fokus pada tugas utama. Atau E. Mengutamakan kebijakan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Jawabannya adalah
Kita lihat jawabannya yang A ya teman-teman. Pembahasan program dialog lintas komunitas dan pelatihan mitigasi konflik membantu mencegah konflik sosial dengan mempromosikan komunikasi yang baik dan solusi damai antar pihak yang berkepentingan. Ya, jadi jawabannya yang A. Jadi menjalankan program dialog lintas komunitas, kemudian pelatihan mitigasi konflik. Selanjutnya, apa tujuan utama penerapan standar operasional prosedur ya atau SOP di Satuan Polisi Pamong Praja? A. Membatasi wewenang Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. B. Menjamin pelaksanaan tugas berjalan sesuai prosedur dan meningkatkan efektivitas. C. Mengurangi jumlah personel yang terlibat dalam tugas operasional. D. Menyederhanakan tugas administratif tanpa memperhatikan lapangan. Atau E. Meningkatkan pengumpulan denda dari pelanggar. Jawabannya adalah jawabannya yang benar itu yang B, teman-teman. Pembahasan SOP ya, atau standar operasional prosedur, itu bertujuan untuk memberikan pedoman standar bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya secara efisien, sesuai dengan aturan, dan mengurangi potensi penyimpangan. Nah, itulah salah satu tujuan dari penerapan SOP ya, yaitu untuk menjamin pelaksanaan tugas itu berjalan sesuai dengan prosedur atau aturan ya, kemudian meningkatkan efektivitas. Selanjutnya, apa komponen utama yang harus ada dalam SOP Satpol PP? A. Deskripsi tugas, alur kerja, dan indikator keberhasilan. B. Hanya prosedur administratif yang sederhana. C. Kebijakan anggaran tanpa evaluasi operasional. D. Instruksi teknis dan fokus pada tugas individu. Atau E. Pembagian tugas tanpa memperhatikan tanggung jawab. Yang benar adalah jawabannya yang A. Pembahasan standar operasional prosedur ya atau SOP yang baik harus mencakup deskripsi tugas setiap personel, alur kerja yang jelas, kemudian indikator keberhasilan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas. Ya, jadi jawabannya yang A, ada deskripsi tugasnya, ada alur kerjanya, kemudian ada indikator keberhasilannya. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan SOP Satpol PP di tingkat daerah? A. Kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. B. DPRD ya, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. C. Kementerian Dalam Negeri. D. Kepala desa di wilayah setempat. Atau E. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Jawabannya yang A ya tentunya. Pembahasan standar operasional prosedur Satpol PP ditetapkan oleh kepala daerah karena tugas dan fungsi Satpol PP itu berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Ya, jadi jawabannya yang A ya, kepala daerah. Selanjutnya, apa manfaat utama penerapan SOP bagi anggota Satpol PP? A. Membatasi kreativitas anggota dalam menjalankan tugas. B. Memberikan pedoman kerja yang jelas untuk menghindari kesalahan operasional. C. Menghapus kebutuhan pelatihan bagi anggota. D. Mempercepat promosi jabatan bagi anggota. Atau E. Menyederhanakan tugas tanpa memperhatikan tanggung jawab hukum. Jawabannya adalah jawabannya yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasan SOP memberikan panduan yang terstruktur hingga anggota Satpol PP dapat melaksanakan tugasnya sesuai aturan, mengurangi resiko kesalahan, dan meningkatkan akuntabilitas. Jadi jawabannya yang B, memberikan pedoman kerja yang jelas untuk menghindari kesalahan operasional. Selanjutnya, apa tantangan utama dalam penerapan SOP Satpol PP? A. Keterbatasan jumlah anggota yang memahami SOP. B. Tidak adanya koordinasi antar anggota. C. Terlalu banyak prosedur hukum yang tidak relevan. D. Kurangnya pengawasan dari masyarakat. E. Ketidakterlibatan pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Benar adalah jawabannya benar itu. Jawabannya benar itu adalah yang A ya. Nah, pembahasan salah satu tantangan utama adalah kurangnya pelatihan dan pemahaman anggota Satpol PP tentang isi dan implementasi SOP.
sehingga perlu dilakukan pelatihan berkala. Nah, ini salah satu tantangan ya dalam penerapan SOP Satpol PP itu ini, teman-teman. Nah, ini salah satunya, yaitu kaitannya dengan keterbatasan jumlah anggota yang memahami SOP. Jadi banyak Satpol PP yang nggak paham dengan SOP, sehingganya terjadi potensi ya, potensi nanti melakukan kegiatan di luar daripada prosedur yang ada. Selanjutnya, apa tujuan utama dari kode etik Polisi Pamung Praja? A. Memperoleh kekuasaan lebih besar. B. Memberikan perlindungan kepada pejabat pemerintah. C. Meningkatkan profesionalisme dan integritas Satpol PP. D. Memaksimalkan penegakan hukum tanpa batasan. Atau E. Menghapuskan semua aturan yang bertentangan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C ya, teman-teman. Pembahasan kode etik bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota dalam melaksanakan tugas. Ya, jadi jawabannya yang C. Meningkatkan profesionalisme dan integritas Satpol PP. Selanjutnya, apa yang menjadi prinsip utama dalam melaksanakan tugas Polisi Pamung Praja? A. Mengutamakan kekerasan. B. Kepatuhan terhadap batasan. C. Pelayanan publik yang responsif dan humanis. D. Mencapai target denda. Atau E. Membuat aturan baru. Jawabannya adalah jawabannya yang C. Pembahasan Satpol PP diharapkan melayani masyarakat dengan cara yang humanis dan profesional. Ya, jadi jawabannya yang C. Pelayanan publik yang responsif dan humanis. Selanjutnya, apa tindakan yang melanggar kode etik Satpol PP? A. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat. B. Menggunakan kekerasan berlebih tanpa alasan jelas. C. Mendampingi penegakan hukum lainnya. D. Menyusun strategi operasional. Atau E. Membantu penyelesaian masalah sosial. Jawabannya adalah jawabannya yang B tentunya, teman-teman ya. Nah, ini termasuk tindakan yang melanggar kode etik ya. Jadi pembahasan penggunaan kekerasan berlebihan itu merupakan pelanggaran kode etik. Karena Satpol PP itu harus bertindak profesional dan humanis ya. Humanis. Jadi jawabannya benar yang B ya. Ini termasuk sesuatu yang melanggar kode etik Pol PP. Menggunakan kekerasan berlebih tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya, kode etik Satpol PP mencakup aspek berikut kecuali A. Integritas, B. Profesional, C. Ketaatan hukum, D. Penggunaan kekuatan tanpa batas, atau E. Kepemimpinan. Jawabannya adalah jawabannya tentu yang D ya. Pembahasan penggunaan kekuatan tanpa batas bertentangan dengan prinsip kode etik gitu ya. Jadi menggunakan kekuatan justru dibatasi oleh aturan-aturan atau pedoman yang berlaku. Jadi kalau tanpa batas ya tidak mungkin. Pasti ini bukan aspek dari kode etik. Jadi jawabannya yang D ya, menggunakan kekuatan tanpa batas. Selanjutnya, sanksi bagi anggota Satpol PP yang melanggar kode etik adalah A. Diberhentikan secara otomatis, B. Diberikan teguran hingga pemecatan, C. Dipindahkan ke wilayah lain, D. Tidak ada konsekuensi, atau E. Dihukum denda. Jawabannya adalah jawabannya benar, itu yang B, teman-teman. Pembahasan sanksi tergantung pada tingkat pelanggaran, mulai dari teguran hingga pemecatan ya. Jadi sanksi yang diberikan Satpol PP ya, bagi yang melanggar kode etik itu bisa diberikan teguran secara tertulis gitu ya, secara administratif, kemudian diberhentikan sementara atau diberhentikan permanen, yaitu pemecatan. Selanjutnya, kode etik Satpol PP disusun berdasarkan peraturan A. Undang-Undang Nomor 12 2011, B. Keputusan Mahkamah Konstitusi, C. Peraturan daerah, D. Keputusan Presiden, atau E. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Jawabannya adalah jawabannya yang E, teman-teman ya. Pembahasan kode etik biasanya diatur dalam Permendagri ya, atau peraturan dalam negeri terkait tata kerja Satpol PP ya. Jadi kode etik itu disusun berdasarkan peraturan Permendagri. Selanjutnya,
Apa yang dimaksud dengan profesionalisme dalam kode etik Satpol PP? A. Bertindak sesuai kehendak masyarakat. B. Menegakkan hukum dengan tegas tanpa pandang bulu. C. Bertindak sesuai aturan, berintegritas dan bertanggung jawab. D. Melindungi pejabat pemerintah. Atau E. Melaksanakan tugas tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Jawabannya adalah tentu yang C, teman-teman ya. Jadi profesionalisme dalam kode etik ya, itu melibatkan tindakan yang berdasarkan aturan dan tanggung jawab. Nah, itu profesionalisme dalam kode etik, yaitu bertindak sesuai aturan, kemudian kita berintegritas dan bertanggung jawab. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, pelanggaran kode etik Satpol PP akan dinilai oleh A. Dewan Kode Etik Satpol PP, B. Kepolisian, C. Pengadilan Negeri, D. Kepala Satpol PP daerah, atau E. Komisi Hukum DPRD. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A, teman-teman. Pembahasan Dewan Kode Etik dibentuk untuk menangani pelanggaran dan menilai tindakan anggota. Ya, jadi pelanggaran kode etik Satpol PP itu yang menilai adalah ya Dewan Kode Etik Satpol PP itu sendiri. Gitu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan integritas dalam konteks Satpol PP? A. Kepatuhan terhadap perintah atasan. B. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat. C. Konsistensi dalam menjalankan tugas sesuai nilai moral dan hukum. D. Kemampuan untuk menegosiasikan aturan. Atau E. Kepandaian dalam berdiplomasi. Jawabannya adalah yang C. Pembahasan integritas berarti konsistensi dan komitmen terhadap nilai-nilai moral. Jadi jawabannya yang C ya. Konsistensi dalam menjalankan tugas sesuai nilai moral dan hukum. Selanjutnya, berikut ini adalah peran Satpol PP kecuali A. Penegakan perda atau peraturan daerah, B. Perlindungan masyarakat, C. Penegakan hukum pidana, D. Penertiban umum, atau E. Penanggulangan bencana. Jawabannya adalah yang C. Pembahasan penegakan hukum pidana adalah wewenang kepolisian, bukan Satpol PP ya. Jadi yang C, penegakan hukum pidana. Baiklah teman-teman, demikianlah ya simulasi soal yang sudah kita lakukan. Latihan soal yang sudah kita bahas tadi sebanyak 65 soal. Mudah-mudahan itu semua bisa menambah wawasan kita, sehingganya saat ujian nanti itu kita dengan mudah untuk menjawab soal-soal yang disajikan. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.